Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran akan dimulai hari ini. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Donald Trump mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran jika diperlukan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara membahas upaya diplomatik. Sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Unnecessary power, to be honest with you. It will take many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. And the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait and also ultimately the denuclearization. Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi Tasping. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas itu dipenuhi tulisan pesan dan tanda tangan dari pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangan terjadi pada hari pertama perang antara Amerika dan Iran atau Amerika Serikat, Israel dan Iran, menewaskan 168 orang, 120 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional mendorong percepatan transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, melalui digitalisasi layanan publik melalui government teknologi atau GovTech akan menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi penerimaan keuangan negara maupun layanan kualitas publik. Luhut menilai upaya percepatan GovTech akan mampu menekan kebocoran anggaran dan menghasilkan efisiensi anggaran negara. Selain itu, penguatan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI membuat pemerintah semakin memahami persoalan dalam pendataan penerimaan bantuan. Oleh sebab itu, Dewan Ekonomi Nasional meminta seluruh kawasan industri Indonesia mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam sistem kawasan industri untuk menghasilkan efisiensi besar bagi operasional industri maupun layanan publik. Negara-negara yang memproduksi teknologi mendukung AI, proyeksi ekonominya dapat tumbuh lebih tinggi. Jadi kita lihat dengan GovTech, itu World Bank membuat satu penelitian. Jadi kalau GovTech kita government teknologi yang sekarang mulai Anda lihat kita majukan, kita mulai piloting di Banyuwangi. Setelah kita paham anatomi masalahnya, di Banyuwangi itu kita tahu 77,6% dari bansos itu off target. Jadi ada bayangan 77,6%. Jadi itu kita perbaikin. Sekarang kita sudah melakukan piloting per hari ini di 153 kabupaten.
Implementasi GovTech yang sedang dicoba pemerintah adalah sistem perlindungan sosial digital yang saat telah diterapkan di 40 kota dan dicoba di 153 kabupaten dan kota. Implementasi GovTech ini juga disebutkan Luhut berpotensi menggerek rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang kini masih berada di sekitar 9% dan bisa menyentuh 12% hingga 13%. Informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan dukungan pembiayaan APBN untuk program sekolah rakyat, di mana tugas utama Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meninjau langsung pelaksanaan program sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari APBN. Dalam kunjungannya, Purbaya menyampaikan bahwa salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Menkeu untuk melihat secara langsung implementasi penggunaan anggaran negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, di mana pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi unggul. Saya Menteri Keuangan yang diperintah menyediakan anggaran untuk sekolah rakyat ini. Saya baru tahu bagus juga sekolahnya ya. Jadi nanti adik-adik semua belajarnya yang semangat. Biar nanti kalau besar semua jadi menteri kayak saya. Nah, kalau enggak mau jadi gubernur, wali kota, pemimpin. Kalau bisa sih paling enak jadi orang kaya. Semangat semua ya belajarnya. Nanti diikutin semua pelajaran dari guru-guru di sini. Ini program dibuat oleh Pak Prabowo untuk bikin kita semua jadi orang pintar. Jadi nanti jangan malas. Kalau ada yang malas, ikut sedikit suruh belajar gitu ya. Yaudah, terima kasih. Semangat semua ya. Selamat sudah masuk sekolah rakyat. Terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya ini dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 3,52 triliun rupiah dan pagu anggaran sebesar 3,82 triliun rupiah. Hingga saat ini realisasi anggaran pembangunan telah mencapai 3,21 triliun rupiah. Sekolah rakyat ini dirancang dengan konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dalam satu kawasan pendidikan. Selain mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa juga tinggal di asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Berikutnya informasi mancanegara, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan membuka kembali jalur perdagangan strategis. Kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz, di mana kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan membuka kembali jalur strategis itu. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal-kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran, dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan.